Hai sahabat Muslim, selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan kisah-kisah penuh hikmah. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, peran luar biasa hewan-hewan yang diabadikan dalam Al-Quran. Mereka bukan sekadar fauna biasa. Mereka adalah pembawa pesan, penjaga setia, bahkan menjadi bukti nyata kebesaran mukjizat para nabi. Siapa saja mereka? Yuk, kita bedah satu persatu. Kita mulai dengan kisah paling populer, burung hudhud. Burung kecil ini adalah mata-mata kepercayaan Nabi Sulaiman AE. Suatu hari, Nabi Sulaiman menyadari hudhud tidak ada. Ketika ia kembali, hudhud membawa berita yang menggemparkan. Ia melaporkan bahwa ada ratu bernama Bilqis dari kerajaan Saba yang menyembah matahari, bukan Allah. Melalui hudhud, Nabi Sulaiman mengirimkan surat dakwah, mengajak sang ratu untuk beriman. Ini adalah bukti bahwa makhluk sekecil burung pun bisa menjadi duta kebenaran. Selanjutnya, mari kita beralih ke kisah kesetiaan sejati, Khidmir, si anjing Asyhabul Kahfi. Khidmir adalah anjing yang menemani sekelompok pemuda beriman, yang lari dari kekejaman Raja Zalim dan bersembunyi di dalam gua. Selama ratusan tahun, para pemuda itu tertidur atas kehendak Allah. Siapa yang menjaga mereka? Khidmir. Anjing ini menjaga pintu gua, menjadikannya hewan yang namanya diabadikan karena kesetiaan yang luar biasa. Masih di seputar kisah Nabi Sulaiman, beliau dikenal karena mukjizatnya bisa berbicara dengan semua makhluk. Kisah semut menunjukkan kebijaksanaan beliau. Suatu kali, Nabi Sulaiman mendengar seekor semut pekerja berteriak memperingatkan kawanannya agar segera bersembunyi. Sang semut khawatir pasukannya yang besar akan menginjak kawanan semut. Nabi Sulaiman hanya tersenyum mendengar peringatan tersebut. Itu menunjukkan betapa Allah memberinya kemampuan untuk memahami makhluk terkecil sekalipun. Tapi ternyata, hewan juga yang mengungkap misteri wafatnya beliau. Ketika Nabi Sulaiman meninggal, ia wafat dalam posisi berdiri sambil beribadah dan berpegangan pada tongkatnya. Semua makhluk, termasuk jin, mengira beliau masih hidup. Siapa yang membongkar rahasia ini? Seekor rayap. Rayap inilah yang perlahan memakan habis tongkat kayu beliau. Ketika tongkat itu rapuh dan patah, barulah jasad Nabi Sulaiman terjatuh, dan semua makhluk tahu bahwa beliau telah wafat. Peran hewan sebagai penyelamat juga sangat terlihat dalam kisah hijrah. Dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Tsur dari kejaran kaum kafir Quraisy. Atas perintah Allah, seekor laba-laba membuat jaring tebal yang menutupi mulut gua dalam sekejap. Jaring ini membuat kaum kafir yakin bahwa tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua baru-baru ini, sehingga mereka pun pergi. Masya Allah, betapa besar pertolongan Allah melalui seekor laba-laba. Pindah ke lautan, ada kisah Nabi Yunus AS dan ikan besar atau paus. Karena sempat meninggalkan kaumnya yang bandar, Nabi Yunus ditelan oleh ikan besar di tengah badai. Selama berada di dalam perut ikan, beliau tak henti-hentinya bertobat dan berzikir. Ikan itu tidak melukai beliau sedikit pun. Kemudian, atas kuasa Allah, ikan tersebut memuntahkan Nabi Yunus di tepi pantai agar beliau dapat melanjutkan dakwahnya. Hewan juga menjadi alat demonstrasi mukjizat paling hebat, seperti yang dialami Nabi Musa AS. Saat berhadapan dengan penyihir Firaun, Allah mengubah tongkat milik Nabi Musa menjadi ular besar yang menelan semua ular-ular palsu yang diciptakan oleh sihir para penyihir Firaun. Mukjizat lainnya yang melibatkan ikan adalah ketika Nabi Musa mencari Nabi Khidir untuk berguru. Bekal mereka, seekor ikan yang sudah dimasak, tiba-tiba hidup kembali dan melompat ke laut. Hilangnya ikan tersebut menjadi penanda tempat pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Sesuai petunjuk Allah. Kisah menakjubkan lain datang dari Nabi Ibrahim AS. Untuk memperkuat keyakinan beliau akan kekuasaan Allah menghidupkan yang telah mati, beliau diperintahkan untuk menyembelih 4 ekor burung, mencampurkan jasadnya, dan meletakkannya di 4 bukit yang berbeda. Setelah itu, beliau memanggil mereka, dan dengan kuasa Allah, burung-burung itu hidup kembali dan terbang menuju beliau.
Nabi Isa AS juga memiliki mukjizat menciptakan kehidupan. Sebagai bukti kenabiannya, beliau membentuk burung kecil dari tanah liat. Setelah berdoa, burung dari tanah liat itu hidup dan terbang, meyakinkan banyak orang tentang keagungan alam. Dalam kisah Nabi Musa dan Bani Israel, seekor sapi betina menjadi kunci pembuka kasus pembunuhan misterius. Allah memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi dengan kriteria spesifik. Bagian dari sapi yang disembelih kemudian disentuhkan pada jasad korban. Tiang kemudian hidup sesaat untuk menyebutkan nama pembunuhnya. Luar biasa. Sementara itu, sapi juga muncul dalam mimpi Raja Mesir yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf AS. Mimpi tentang 7 ekor sapi gemuk yang dimakan 7 ekor sapi kurus diartikan sebagai 7 tahun masa kemakmuran diikuti oleh 7 tahun masa paceklik. Tafsir yang tepat ini menyelamatkan Mesir dari bencana kelaparan. Dan yang paling heroik, tentu saja, adalah kawanan burung ababil. Dalam surah Al-Fil, kita tahu bagaimana Raja Abraha dari Yamah ingin menghancurkan Ka'bah. Ia memimpin pasukan gajah yang sangat besar. Namun, Allah mengirim burung ababil dalam kawanan besar yang membawa batu-batu panas dari neraka, melempari pasukan Abraha dan gajah-gajah mereka, menghancurkan mereka luluh lantam sebelum sempat menyentuh Ka'bah. Terakhir, kembali ke Nabi Sulaiman AS. Beliau sangat mencintai kuda-kuda perangnya yang berjumlah 900 ekor. Saking cintanya, kuda-kuda itu sempat membuatnya lalai menunaikan salat Asyar sebagai bentuk tobat dan pengorbanan. Nabi Sulaiman menyembelih semua kuda tersebut dan membagikannya kepada fakir miskin. Sungguh, kisah-kisah hewan dalam Al-Quran ini mengajarkan kita bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, memiliki peran besar dan mulia dalam rencana Allah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari setiap cerita ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.